Kakak kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham IKAI atau Inti Keramik ala Masri Industry. Nah, jadi ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar ya kemarin ya. Kita lihat dan kalau tidak salah ini sahamnya pun di bawah 50 ya. Saya di bawah 50 kayak 8 atau berapa tuh kemarin. Ini ada direktur utamanya yaitu Teuku Johasafi, kemudian ada direkturnya ada Erwan Dwiyansyah ya. Dwiyansyah, nama kantor mereka ada di gedung perkantoran Menara di Jaksel ya, di Menara Bidakara 2 lantai 1 unit. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini di Jakarta Selatan. Nah, kalau kita lihat saham ini dia sudah di bawah gocap ya. Nah, jadi kita lihat apa yang bisa kalian temukan kali ini. Untuk laporan keuangan kali ini dia nilainya itu dia ribuan, nilainya ribuan tapi bentuknya rupiah aja, nanti dikasih 1000 aja. Untuk kas dan setara kas kalau kita lihat di sini ini dari 1 miliaran sekarang menjadi 540 jutaan. Nah, jadi dia agak sedikit berkurang. Piutang usaha wah ini meningkat. Nah, rata-rata kebanyakan kayak gitu ya. Tapi nanti kita lihat dulu ini piutang usaha meningkat, persediaan berkurang. Ini soalnya rata-rata berkurang cukup banyak sih untuk persediaannya. Total asetnya dari 1,184 triliunan sekarang menjadi 1,184 triliunan juga, tapi dia bertambah sedikit. Dan nanti kita lihat dia bertambahnya karena hutangnya atau ekuitasnya ya. Karena walaupun hutang bertambah itu juga masuk di dalam aset. Makanya kalau ada yang lihat asetnya saja itu merupakan sebuah saya bisa juga tapi agak cocok gitu ya, agak kurang cocok. Untuk liabilitasnya kita lihat utang usaha dari 58 miliaran sekarang menjadi 62 miliaran, bertambah lagi utangnya. Kemudian untuk yang total hutang jangka pendek dari 250 miliaran sekarang menjadi 266 miliaran. Nah, jadi dia meningkat lagi untuk yang hutangnya dari kira-kira meningkat kurang lebih sekitar 15 miliaran gitu ya. Nah, 15 miliaran. Di sini bisa kita lihat juga ini utang pajak pun meningkat loh. Berarti ini nanti kita lihat dulu apakah karena penjualannya meningkat atau gimana. Ini perlu kita lihat. Total hutang jangka panjang, wah ini menurun sedikit, tetapi total hutangnya dia menurun ya, dari 430 miliaran sekarang menjadi 428 miliaran. Nah, ini dia berkurang dan total ekuitasnya meningkat dari 754 miliaran menjadi 756 miliaran. Berarti masih oke ya ini ya. Nah, ini setidaknya ekuitasnya masih mengalami kenaikan dan hutangnya itu mengalami penurunan. Tapi kita kan belum tahu itu sebenarnya keseluruhannya itu gimana. Kita lihat dulu. Pendapatan berkurang sedikit dari 53 miliaran sekarang menjadi 52 miliaran. Laba bruto ini berapa kok pendapatan gak gitu berkurang sih. Jadi laba brutonya gak gitu berkurang dari 27 miliaran sekarang menjadi 25 miliaran. Bahkan penjualan beban umum kayak mereka ada efisiensi sehingga mereka ada mendapatkan untung sekitar 860 jutaan dari rugi 79 jutaan. Dan 79 jutaan itu tergolong kecil sih. Masa gak gitu besar lah jika dibandingkan dengan total asetnya yang udah mencapai triliunan ya. Ini kita lihat laba tahun berjalan. Wah, ini mereka ada tambah apa nih? Laba sebelum pajak penghasilan kakak. Ada sekitar 1 miliaran. Jadi mereka laba tahun berjalan menjadi 1 miliaran. Ternyata kemarin mereka laba sebelum pajak penghasilan ada minus 8 miliaran. Sehingga kemarin minus 8 miliaran juga ya. Berarti cukup banyak juga ya kemarin kerugiannya. Tapi untung saja kali ini sudah mencetakkan keuntungan sebesar 1,2 miliaran. Tapi menurut kami ya, ini kan dia yang membuat untungnya semakin banyak itu kan karena ada laba sebelum pajaknya gitu-gitulah ya. Angka bagusnya maksudnya lebih bisa dipercaya atau bertahan gitu itu dari penjualnya. Misalnya kalau penjualnya itu sangat banyak dan labanya itu bisa banyak, itu akan lebih menenangkan hati investor mungkin ya. Jadi semoga perusahaan menjadi lebih baik. Ini penerimaan dari pelanggan kita lihat 50 miliaran sekarang menjadi 40 miliaran. Pembayaran kas kepada pemasok, wah ini berkurang juga. Ini pembayaran kas kepada pemasok berkurang drastis sih.
tapi sebenarnya nggak bisa dibilang apa ya, karena persediaannya itu hampir sama juga. Untuk Dewan Komisaris utama ini ada Engko Sadra, kemudian Direktur Utama ada Teuku Johas. Sebenarnya bukan apa juga, tapi kayaknya persediaannya pun persediaan berkurang, uang kas kepada pemasok berkurang. Jadi sementara kayaknya kita tahu-tahu sendiri ya, itu labanya sebenarnya benar-benar laba atau gimana, atau hanya karena dia kurangi pembelian bahan baku sehingga jadi laba. Nah, itulah yang perlu kita lihat juga. Di sini ada kasnya. Ini kasnya dari 1 miliaran menjadi 500-an jutaan. Ini kayak berkurang cukup drastis ya. Pernah kami katakan bahwa perusahaan yang kasnya itu menurun, kebanyakan rata-rata itu gimana? Kebanyakan kalau misalnya lagi kurang bagus, kemungkinan besar kasnya menurun. Ketika penjualan kurang bagus, kemungkinan besar kasnya menurun. Rata-rata kayak gitu. Wah, ini ada apa nih? CV harus cuan. Nah, ternyata mereka CV harus cuan ada utang kepada perusahaan yang inti Krami ya. Ini kalau kita lihat di sini, utangnya meningkat cukup banyak dari 12 miliaran menjadi 26 miliaran. Dan jika dilihat lagi, ini agak sedikit macet. Mengapa? Karena kita lihat bahkan yang lebih dari 90 hari mencapai 6 miliaran dan telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai ngakak. Adapun nilai lagi sekitar 8 miliaran, itu muka angka cukup banyak jika dibandingkan keseluruhan piutang yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, ini agak macet ya sebenarnya, agak macet. Dan memang untuk perusahaan, kalau kita katakan sekali lagi, rata-rata kalau dia piutangnya macet, utangnya macet. Dan kemudian rata-rata juga, kebanyakan juga kalau dia misalnya ada yang bilang perusahaan ini udah mau bangkrut, udah mau apa, kebanyakan ada yang sengaja tidak mau bayar hutang dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa bilang juga ya, karena ini kenyataan di lapangan. Kita harus tetap jaga perusahaan kita. Ini persediaannya, ini ada barang jadi dan lain-lain. Nah, persediaannya berkurang ya. Nah, persediaan berkurang dari 28 miliaran menjadi 20 miliaran. Dan paling banyak itu di barang jadi. Nah, ini yang perlu kita lihat juga. Berarti dia kan barang jadinya gak gitu apa ya. Mungkin belum terjual habis atau gimana, kan dia angkanya cukup besar loh jika dibandingkan dengan lainnya. Dan dia mengurangi pembelian bahan baku sehingga persediaan pun berkurang. Dan otomatis bahan mereka kan berkurang dan mereka malah mendapatkan laba ya, jadi mendapatkan laba ya. Nah, itu tahu sendiri berarti labanya itu karena apa juga. Ini ada aset tetapnya, bisa dilihat di sini. Ini ada utang usaha. Ini mereka gak disebutkan secara detail. Mereka tulis kayak gini ya. Ini 4 tahun 2022. Ini itu grup masih dalam proses restrukturisasi. Wah, ini berarti mereka sedang restrukturisasi sih. Biasanya kalau perusahaan kayak kalau agak ada masalah atau kurang mampu gitu, mereka lakukan restrukturisasi utang ya. Memang ada juga yang kayak gitu ya. Dan ini nanti kita lihat ini kedepannya gimana. Biaya masih harus dibayar. Ada bunga bank sebesar 28 miliaran, tapi sudah buka sedikit dari 30 miliaran. Ini ada gas dari 9 miliaran menjadi 10 miliaran. Wah, ini sebenarnya agak banyak juga ya. Wah, ini ada uang jaminan juga. Kita lihat di sini. Oh, ini kepemilikan sahamnya masyarakat sudah mencapai 71%-an. Itu pun yang saham seri B. Saham seri A 8%-an. Aduh. Nah, ini jadi tahu-tahu sendiri ya kalau kayak gini ya.
Berarti masyarakatnya ini sudah sangat tinggi loh ini kepemilikan sahamnya. Terkadang sebuah perusahaan kayak gini, kita ada juga beberapa investor yang lihat Facebook value-nya juga sih. Bahkan itu ada kami, sekian, terima kasih, saya investasi.